bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri malam hari ini, terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saudara, situasi yang kita hadapi saat ini di negara ini, biarlah itu mengajar kita untuk kita mengintip sedikit, membayangkan satu keadaan yang harus dihadapi dan harus dilewati. Itu yang disebut akhir zaman. Dan tetap kembali kepada 3 hal yang harus kita hadapi: pedang, kelaparan, sampar. Hari ini kita melihat pedang sedang mengintai negeri. Saya percaya masih terkendali. Tetapi biarlah ini menjadi sebuah mengingatkan kita. Hari Minggu, hambanya Pak Dodi Dekwelyu telah dipanggil pulang ke rumah Bapak. Jadi setiap kali saya melihat seorang dipanggil pulang, itu satu khotbah yang tidak bersuara. Tapi setiap kali saya melihat orang meninggal, itu berbicara dalam hati saya. Seorang pangeran namanya Siddhartha Gautama. Dia gak pernah lihat kesusahan. Tetapi ketika dia keluar dari istananya, dia melihat orang sakit. Dia melihat orang itu jadi tua. Dia melihat orang itu mati. Dan dia mulai merenungkan. Ada sesuatu yang harus dihadapi oleh setiap manusia di dunia ini. Dan saya cukup kaget pada akhirnya Buddha mengakui dan dia tidak memiliki kunci untuk menyelesaikan pada akhirnya. Jadi modusnya gak pernah berubah. Pedang, kelaparan, ekonomi, kekacauan yang mengancam. Dan kita harus sadar kita hidup di negara yang punya hutang darah. Jadi sebetulnya dari peta itu, orang Kristen gak boleh tidur. Amin. Kita harus terus berjaga-jaga. COVID-19 itu sebetulnya satu simulasi. Bagaimana sampar itu bisa datang tiba-tiba. Bagaimana pedang itu bisa datang dengan tiba-tiba. Karena kita hidup di dalam satu peperangan. Kita dipanggil untuk perang. Karena di dunia ini ada satu kekuatan yang tidak terlihat yang mengendalikan, yang mempengaruhi kehidupan manusia. Surga adalah satu kerajaan. Dan kita dipanggil menjadi anak-anak kerajaan. Adalah imam-imam, raja-raja, dan putra-putra. Saya merenungkan dan ini bagian dari buku yang saya tulis. Apa itu raja? Mereka yang menerima mandat untuk memerintah. Saya punya seorang sahabat yang dari orang kaya menjadi raja. Ketika orang kaya itu nuansa rajanya belum terlihat. Tapi kalau dia jadi konglomerat, dia punya satu dimensi, dia jadi raja. Ini secara kemanusiaan, secara sosial. Ya. Siapa imam itu? Dia dimiliki untuk melayani.
Bukan berarti raja itu bukan punyanya Tuhan. Tetapi secara raja, Tuhan tidak harus akrab sama raja. Halo, saya nggak melihat raja itu akrab sama Tuhan selalu. Daud akrab sama Tuhan bukan karena dia raja, karena dia imam. Raja itu tanda petik tidak wajib kenal Tuhan, tapi dia diberi mandat sama Tuhan. Tapi seorang imam, dia dipanggil untuk menjadi miliknya Tuhan. Dia menjadi kepunyaanku. Saya nggak siapin ayatnya. Seorang putra, anak, dia dikasih untuk mewarisi. Mulainya dari anak, bukan putra. Saya nggak tahu ini mana yang dulu dari, ya anak bertumbuh jadi putra. Ya ini tinggal di kotak hati. Tetapi saya percaya kita harus fokus jadi imam sebelum Tuhan menjadikan kita ada yang mau jadi raja. Yang jelas anugerah pertama yang Tuhan berikan itu adalah keserupaan. Jadi step pertama buat saya itu Adam dipanggil jadi imam. Memang dasarnya anak, tetapi di dalam bicara kerajaan saya kok melihat yang menjadi dasar itu adalah imam. Keimaman, penyembahan. Jadi kerajaan ini punya dua tiang. Keimaman dan pemerintahan. Kingship and priesthood. Nah, biarlah kita, ya tentu saja anak harus jadi anak dulu ya. Tetapi dalam keseharian kita, dalam seharian, saya melihat imam ini harus mendasari seorang jadi raja. Tuhan ingin raja yang punya nuansa imam. Tetapi dalam sejarah Israel, raja yang punya nuansa imam itu hanya Daud dan Salomo. Makanya dua orang ini boleh menaikkan korban. Gereja dilahirkan supaya dilahirkan imam-imam dan raja-raja. Penyembah. Kami bertiga baru aja pulang dari Kupang dan Rote. Buat Pak Yudi sama Pak Dewi itu pertama kali ke Rote. 2 jam perjalanan dan kita waktu pulang sempat menikmati roller coaster. Naik kapal ada ombak yang cukup tinggi. Dan ada satu sedikit keunikan sebelum, saya nggak biasa, tetapi saya berdiri di samping Yudi. Ada 2 atau 3 kebaktian ya Yud ya. Saya titip lagu. Yud, lagu ini gitu. Biasanya saya nggak titip itu, dia bisa, pokoknya saya nyanyi. Tapi saya merasa, saya titip ini. Terus saya screenshot khusus supaya. Dan 3 itu saya ngomong, Yud nyanyi lagu ini. Dan saya sungguh merasakan ketika saya menaikkan penyembahan itu. Sekali lagi karena peta ini kita ini dijauhkan dari merasa itu kemampuan kita. Tetapi itu agenda Tuhan. Dan karena kita masuk dalam agenda Tuhan, Tuhan mau pakai kita. Ketika saya menaikkan nyanyian itu, the presence of God is coming down. Dan itulah imam. Dia memohon, dia membawa satu permohonan supaya sorga itu menemukan pijaan. Saudara, saya percaya saya percaya Tuhan tidak maksa setiap orang harus bisa nyanyi, betul? Tetapi kita semua bisa menjadi imam, menaikkan syafaat. Amin. Yang membuat buat keluarga kita atau rumah kita, anak kita, keluarga kita, itu surga boleh mengintervensi bukan karena mereka sudah sungguh-sungguh atau mereka sudah mengasihi Tuhan, tapi karena ada seorang imam yang berdoa di dalam keluarga. Amin. Imam itu seorang yang diselimuti dengan sesuatu yang ilahi.
itulah pengurapan. Sehingga dia mampu hidup dalam heavenly habitation. Who is priest? He is a man with a cover, is something divine. This anointing. So giving ability that he is able to dwell, to live in the heavenly habitation. Itulah yang dikatakan betapa aku mencintai tempat kediaman. Jadi imam itu adalah seorang yang diberi kemampuan untuk masuk di dalam dimensi itu. Dan yang jelas bukan hanya untuk kepentingannya dia, tetapi untuk dia bisa melayani pribadi Tuhan Sang Raja. Yang kedua, supaya dia bisa membawa permohonan buat jiwa. Makanya ketika Tuhan berkata dalam Yohanes 22, terimalah Roh Kudus, siapa yang kau mintakan dosanya diampuni, aku mengampuni. Siapa yang kau tahan dosanya kau tahan, aku tahan. Buat saya itu adalah satu prophetic act, satu tindakan profetik. Tuhan sedang menabiskan rasul murid-muridnya menjadi imam. Dan biarlah kita mulai memposisikan, karena as he think in his heart. Jadi have imagination. Anda harus punya imajinasi sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, aku mau jadi imam. Apalagi kalau Anda sudah dipenuhi Roh Kudus. Anda sudah mengenal namanya pengurapan. Anda pernah menyanyi dalam urapan masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan taruh dirimu itu sebagai orang biasa. Amin. Nah, seorang imam punya cara hidup yang berbeda. Dan Anda harus bersyukur karena imam zaman perjanjian baru masih boleh makan sapi kaki pendek. Dan saya melihat sungguh-sungguh Tuhan tidak marah kita makan sapi kaki pendek. Karena ini perjanjian baru. Kalau perjanjian lama kita not qualified, ya. Jadi saya nggak lihat Roh Kudus undur dari kita. Kata kita makan CI. Tetapi anyway, kita harus mengkonsentrasikan diri. Lukas ini seorang imam. Dan seorang imam dia tidak boleh menyentuh hal yang najis dan haram. Kalau dia nyentuh, dia harus cepat mentahirkan diri. Implikasinya gini. Ya, saya puji Tuhan saya nggak berlangganan Netflix. Tapi saya pernah mendengar, ya gini Pak, saya tuh kadang-kadang saya lihat Netflix, tiba-tiba ada adegan yang membuat pikiran saya itu rada enggak. Saya harus berdoa. Ya puji Tuhan saya nggak lihat Netflix. Tapi itu yang disampaikan ini pendeta besar, pendeta terkenal. Jadi dia merasa itu masuk, dia dalam keadaan unclean. Bukan mati masuk neraka, tetapi dia harus mencuci supaya dia bisa menyembah Tuhan. Jadi imam itu dia harus menjaga gaya hidupnya. Amin. Supaya dia bisa terhubung, supaya dia bisa dalam keadaan available. Makanya dia harus baik perjanjian baru maupun perjanjian lama sama. Kamu akan menjadi kerajaan imam, bangsa yang kudus. Perjanjian baru, engkaulah imamat rajani, sama dengan kingdom of priest, bangsa yang kudus. Jadi percayalah, firman Tuhan itu sebetulnya tidak ada pemisahan antara perjanjian lama sama perjanjian baru. The same principle. Masalahnya teologi hari ini terlalu Yunani, terlalu akademik. Jadi nuansa Ibraninya itu hilang. Ini yang kenalan adalah hanya orang Yahudi. Prinsip imam itu. Nah, kita lihat Tuhan mau
melalui gerejanya. Kalau kita bercermin ini, kita sungguh-sungguh bisa melihat pola yang diadakan gereja hari ini. Dia nggak align dengan apa yang bisa. Makanya Tuhan tuh ingin membangun kembali tabernakel Daud yang roboh. Jadi Tuhan tuh ingin holy people. Semua jemaat itu imam, menemukan jubah imam. Jadi harus ada pengajaran dan impartasi yang menjadikan jemaat itu dari bukan anak menjadi anak, dari anak menjadi imam dan raja tentunya. Atau dari anak, child menjadi putra, son. Yesus tidak mati hanya untuk dosa. Yesus mati untuk membangun keimamannya. Keimaman Melkisedek. Dan kalau keimaman sebelumnya itu tidak suku, tapi keimaman Harun itu masih tergantung suku. Dan itu suku Lewi. Dan Yesus bukan suku Lewi. Dia suku Yehuda secara kesukuan. Jadi Yesus membangun sebuah keimaman baru. Jadi gereja itu tujuannya melahirkan anak, melahirkan imam, melahirkan raja. Malam ini kita nggak perlu fokus sama raja, imam dulu. Karena dengan imam Anda menjadi milik Tuhan. Dengan keimaman Anda boleh mendekat, menjangkau, menjamah tata kasih karunia. Keimaman membuat Anda dan saya boleh bersyafaat, memohon. Seorang imam dia boleh minta untuk anaknya, untuk keluarganya. Seorang imam dalam perjanjian baru, dia tidak lagi dibatasi di halaman, bahkan dia tidak dibatasi ruang kudus, karena ruang kudus dan ruang maha kudus telah menjadi satu. Tirai itu terbelah. Amin. Makanya Tuhan berkata, marilah kita dengan penuh keberanian apa? Menghampiri tata kasih karunia. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Seorang imam tentu saja dia harus menerima pengampunan. Dia harus menjadi yang mengalami menjadi anak Tuhan. Tetapi yang kedua, dia harus masuk dalam perjanjian. Tetapi bentuk baik raja maupun imam, dia masuk perjanjian. Tetapi imam, kalau raja lebih kepada mandat untuk memerintah, diberikan kuasa. Tetapi kepada imam, Tuhan mau berperkara. Kata kekudusan itu berlaku sama imam. Sepertinya tidak terlalu ditekankan pada raja. Yang ketiga adalah pentahiran. Keempat adalah pengurapan. Kelima adalah jubah. Saya nggak tahu mana yang dulu, tapi jubah bisa setelah tahir, jubah dulu baru pengurapan. Makanya Tuhan mengurapi telinga kanan, tangan kanan, sama jari kaki kanan. Itu langkah kita, perbuatan kita, dan pendengaran kita. Baik air maupun darah, maupun minyak. Dia harus mengalami pentahiran, dia harus mengalami perjanjian, dia harus mengalami pengurapan. 5 ini kita harus memilikinya. Makanya kita harus menjaga jubah kita. Kita harus terima, kalau sudah dikasih, jubah itu harus dijaga. Amin. Kalau kotor cepat minta Tuhan menyuci, membersihkan. Seperti imam besar siapa itu? Yosua. Karena kita sebagai manusia jubah kita bisa kotor. Makanya di dalam kitab Sardis dikatakan apa? Di Sardis ada orang yang menjaga pakaiannya bersih. Lalu di kitab Wahyu, berbagai mereka yang menjaga jubahnya. Dia berhak, dia boleh makan buah dari pohon kehidupan. Jadi ketika sudah masuk perjanjian pentahiran, Anda diberi jubah. Dan Anda diurapi. Makanya kata kudus itu bukan tidak sekedar melakukan immoral, tidak. Kata kudus itu concentrate. Anda dikhususkan, Anda itu milik Dia. Dan kita harus menghargai. Gini, jangan sampai gini. Nggak enak tuh Pak, jadi imam nggak enak Pak.
hidupnya tidak bebas gitu ya istilahnya. Ya seperti kau jadi miliknya orang, hidupmu nggak bebas karena kau dimiliki. Tapi sebaliknya, kalau engkau tahu siapa yang memiliki engkau nggak akan merasa nggak beruntung. Betul nggak? Ini cara kita melihat. Kalau engkau tahu yang memiliki adalah raja segala raja, imam besar, engkau bangga. Tuhan terima kasih aku jadi milikmu. Berapa puluh tahun atau puluh tahun sudah. Ya ini pengertian saya nggak tahu ini, saya nggak ngeklaim 100% benar. Saya pernah ngalami, saya jadi staff atau pegawai di Petra. Hidup saya ini kok semuanya tuh everything going well. Oke. Bahkan saya masih ingat, anak saya yang sulung tuh nggak bisa minum obat. Kalau minum obat muntah. Jadi terpaksa kita ini harus mengaktifkan iman kita. Iman Pentakosta. Kalau sakit nggak minum obat, tumpangi tangan. Dan memang sembuh. Tiba-tiba saya ini mau keluar dari UK Petra. Belum waktunya. Rumah saya itu bisa saya itu bisa kena air radiator. Saya kesusu bukan. Itu kalau mata saya nutupnya telat sedikit, saya nggak punya mata. Saya kalau iling-iling itu, aduh Tuhan, itu seberapa detik. Muka saya ini udah blonyo semua. Saya masih dengar dokter yang menerima saya. Wah ini sudah lapis 3, sulit pulih. Nggak bisa pulih. Batin saya ya sudahlah, wis laku aja, sudah apa-apa. Saya seminggu di rumah sakit, keluar ngajar sekolah minggu. Bukan dugem loh ya. Rumah saya itu kemalingan, dibobol maling. Oh ya, saya keluar, saya sudah mengajukan surat pengunduran diri sama resign sama rektor. Rektor yang ketawa. Ya kalau bisa janganlah gitu-gitu ya. Enggak Pak, saya sudah mantap gitu. Begitu itu waktu saya keluar dari rumah sakit. Minggunya dibobol maling, Seninnya saya datang, Pak saya nggak jadi resign. Nah, untungnya firman ini penting. Ketika saya mengalami hal yang berturut-turut, saya nggak genubel. Cara saya melihat begitu. Tuhan, aku ini mau hajar ya Tuhan. 2 peristiwa yang nggak enak berturut-turut. Berarti aku ini anakmu ya Tuhan ya. Berarti engkau sayang sama aku. Serius Bapak Ibu. Dan saya nggak ada kecewa atau kepahitan. Sepertinya saya itu mau ke kiri. Sama Tuhan itu kembalikan ke kanan. Catherine Kuhlman, dia seorang yang diurapi. Dan dia melakukan langkah yang salah. Karena kehendak bebas seperti Pastor Paulus bilang, Tuhan mengizinkan apa? Keputusan yang salah. Dan ini serius banget, dia menikah dengan orang yang salah. Dan dia bergumul seperti orang kecepit. Akhirnya dia meninggal, dia bilang, aku gak punya apa-apa lagi. Tuhan, aku merendahkan diri, kembalilah kepadaku. Jadi dia sudah ke kiri sama Tuhan. Itu gak dipaksa. Tetapi hati nuraninya dia bicara. Kalau saya itu sepertinya mau ke kiri, Tuhan itu tarik ke kanan. Sampai teman saya, kalau nggodain Yunus ini Yunus ini. Saya bilang betul juga, saya betul-betul mau ke kiri. Itu betul-betul lihat intervensi. Saya nggak tahu itu Tuhan atau bagaimana. Pokoknya saya merasakan diizinkan Tuhan atau bagaimana, saya nggak bisa. Saya nggak mau memfatwakan, merumuskan. Tapi saya sungguh-sungguh merasa disapa Tuhan. Dan sekian bulan kemudian saya dipromosikan jadi wakil rektor. Jadi rupanya Tuhan tuh punya paket yang setelah itu juga saya ngalami sebuah krisis. Tapi saya masih disekolahkan di Filipina. 1 tahun tapi paket padat. Di situ saya belajar bahasa Inggris. Di situ wawasan saya diperluas. Tuhan sedang menyiapkan, kalau saya itu sekolah bukan untuk gelar, menyiapkan pelayanan yang Tuhan taruh hari ini.
Karena di situ saya bisa nulis. Karena suruh nulis semua, terus suruh nulis. Sudah nulis bahasa Inggris lagi. Jadi pertama kali saya ini, iki diapakno, iki nulis ya apa? Ingat saya insinyur. Saya nggak pernah nulis. Saya harus nulis. Nulisnya langsung bukan bahasa Indonesia, langsung bahasa Inggris. Iya, mulai kayak apa ini? Saya mulai gimana ya? Itu betul-betul kepepet bener. Tes pertama saya baca, saya masih ingat 2 jam atau 3 jam baca buku, baca kasusnya. Di sini kamus. Kasusnya itu tahu persoalannya aja 2 jam bacanya. Dulu kita kalau di sekolah di Indonesia kan 2 jam, 3 jam ujian. Ini 1 hari. 1 hari di kelas. Nanti siang ada petugasnya, saya masih ingat namanya Cingki. Mau makan apa? Tapi bayar sendiri, dia yang mesen kan. Jadi makan ya di kelas itu. Mundur di situ makan. Balik lagi, 1 hari. Terus punya portable printer, kalau sudah ini krek keluar. Semua itu ternyata artinya apa? Sungguh-sungguh dia memiliki saya. Dan dia juga ingin memiliki Anda. Amin. Anda harus bersedia masuk dalam perjanjian. Kita harus masuk dalam pentahiran. Tuhan akan tunjukkan kotoran-kotoran atau batu-batu yang masih tersedia. Terus dikuduskan. Saya tidak terlalu mendetail. Karena ini bukan seminar. Dan di situ Anda akan mulai melihat pengurapan itu makin menemukan pijaannya. Sumur itu mulai mengalir. Saya nggak bisa ceritakan, tapi mungkin saya akan coba. Saya mulai akan ngajari how you activate your well, the living water in your inner being, in your inside. That's the anointing. Saya nggak tahu sebelumnya, tapi hari ini saya mulai ngerti. Makanya orang-orang seperti Rodney sebenarnya dia sebenarnya mengalirkan sumur yang Tuhan taruh di dalam dia. Karena Tuhan berkata, air yang kuberikan menjadi mata air. Tapi air itu bisa saya salirkan mulai doa, mulai khotbah, nyanyi, maupun main musik. Anointing itu kayak energi. Makanya Pak Frankie Utana dulu sering demonstrasi. Bahkan dia bisa begini, bangku dia doain. Dap, lu duduk di sini. Begitu duduk, orang langsung dia impartasikan energi. Tapi engkau harus punya sumur itu. Semakin kau bersih, semakin kau menyediakan diri, air itu mengalir dengan kuat. Amin.